Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak ibu semuanya. Apa kabarnya malam hari ini? Semoga anak-anak ibu semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Bertemu kembali dengan Ibu Milhana. Malam hari ini kita masih membahas materi yaitu tema 5 pengalamanku, subtema 2 pengalaman bersama teman, pembelajaran 2. Tapi sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adapun tujuan pembelajaran kita malam hari ini adalah siswa dapat menjelaskan sikap permintaan maaf dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat menggunakan ungkapan permintaan maaf tulis dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan gerak bertumpu dalam aktivitas senam lantai. Yang keempat, siswa dapat mempraktikkan gerak bertumpu dalam aktivitas senam lantai. Nah, itu tadi adalah tujuan pembelajaran kita malam hari ini. Anak-anak ibu sudah siap untuk belajar? Baiklah, jika sudah siap kita mulai ya. Ayo mengamati. Manfaat maaf memaafkan. Ibu guru sedang menjelaskan manfaat meminta dan memberi maaf. Orang yang meminta maaf dapat terlepas dari rasa bersalah. Memaafkan dapat menyelesaikan permasalahan. Kita harus meminta maaf jika bersalah. Kita pun harus memaafkan jika ada teman yang meminta maaf. Saling memaafkan dapat menciptakan hubungan pertemanan yang lebih baik. Nah, untuk anak-anak ibu, jika kalian bersalah pada teman, maka harus apa? Meminta maaf, dan teman harus juga memaafkan. Jadi kita harus saling memaafkan. Oke, kita lanjut. Apa yang harus kita lakukan jika bersalah? Kira-kira apa yang harus kita lakukan jika kita bersalah? Iya, meminta maaf. Apa yang harus kita lakukan jika ada teman meminta maaf? Ya, kita harus memaafkan. Apa saja manfaat saling memaafkan? Yaitu dapat menciptakan hubungan pertemanan yang lebih baik. Nah, ini bisa kalian kerjakan di rumah lagi ya. Oke, selanjutnya menceritakan peristiwa yang terjadi pada setiap gambar. Perhatikan gambar. Gambar pertama, kira-kira Siti dan Lani sedang apa ya? Pastinya mereka sedang bermain sepeda. Gambar pertama, Siti dan Lani sedang bermain sepeda di lapangan. Oke, selanjutnya gambar kedua. Kira-kira apa yang terjadi dengan Siti? Kita lihat ya, gambar kedua, tiba-tiba sepeda Lani menabrak sepeda Siti. Oke, selanjutnya yang ketiga. Gambar ketiga, akhirnya Siti terjatuh karena tadi sepedanya ditabrak oleh Lani. Oke, gambar keempat, apa yang dilakukan Lani? Lani membantu Siti berdiri karena tadi Siti terjatuh. Gambar kelima, apa yang dilakukan Lani? Lani memapah Siti untuk berjalan. Dan yang keenam, perhatikan apa yang sedang mereka lakukan. Iya, Lani meminta maaf kepada Siti karena tadi sudah menabrak sepeda Siti dan akhirnya Siti terjatuh. Dan Siti pun memaafkan Lani. Ini namanya saling memaafkan. Ini bisa kalian contoh dan biasakan di rumah ya anak-anak ibu. Sampai di sini anak-anak ibu sudah paham ya tentang cara mengungkapkan permintaan maaf dan memaafkan. Oke, selanjutnya jawablah pertanyaan sesuai peristiwa bergambar di atas. Ada di halaman 57. Pertama, Lani meminta maaf kepada Siti ada pada gambar berapa? Pertanyaan kedua, mengapa Lani meminta maaf kepada Siti? Dan pertanyaan ketiga, menurutmu bagaimanakah sikap Lani yang meminta maaf kepada Siti?
Dan yang terakhir, yang keempat, jika kejadian yang dialami Siti menimpamu, apa yang harus kamu lakukan? Nah, ini juga bisa kalian kerjakan di rumah ya. Selamat mengerjakan. Selanjutnya, ayo menulis. Sebelum menulis, kita akan baca teksnya dulu ya. Dengarkan baik-baik atau bisa diikutin. Pagi tadi, Beni bangun kesiangan. Beni terburu-buru berangkat ke sekolah. Beni bertugas piket hari ini. Di depan kelas, Beni menabrak Edo. Buku yang Edo bawa terjatuh. Beni meninggalkan Edo dengan rasa bersalah. Setelah mendengar penjelasan bu guru, Beni menulis surat untuk Edo. Beni ingin meminta maaf kepada Edo. Nah, kira-kira apa yang dilakukan oleh Beni? Beni menulis surat untuk Edo. Beni ingin meminta maaf kepada Edo. Ayo bantu Beni menulis suratnya. Kerjakan ini di rumah ya, di halaman 58. Bagaimana cara Beni meminta maaf kepada Edo? Kalian bisa tuliskan di halaman 58 atau di buku tulis. Selamat mengerjakan. Selanjutnya, nah, Edo pun memaafkan Beni, yang pada akhirnya persahabatan mereka kembali baik. Kini mereka berolahraga bersama teman-teman yang lain. Mereka berlatih gerakan bertumpu pada kursi. Bagaimana caranya? Yuk kita lihat ya. Perhatikan, Lani melakukan gerakan bertumpu dengan kursi. Perhatikan gambarnya nanti ya. Untuk langkah pertama, perhatikan gambar. Ini adalah sikap awal. Tangan kanan bertumpu pada kursi, berdiri pada kaki kanan. Tangan kanan bertumpu pada kursi atau memegang kursi. Lalu kaki kiri, kaki kanan berdiri, kaki kanan ke depan maksudnya. Selanjutnya langkah kedua. Langkah kedua, apa yang dilakukan Lani? Yaitu sapukan kaki kiri dari arah depan, samping hingga belakang. Perhatikan seperti gambar yang ada di sini. Ini gerakan kedua ya. Sapukan kaki kiri dari arah depan, samping hingga belakang. Yang ketiga, langkah ketiga adalah perhatikan gambar. Ulangi gerakan, pindahkan tumpuan pada tangan kiri. Nah, sekarang gantian tangan kiri lagi. Tadi tangan kanan, sekarang tangan kiri lagi. Seperti tadi diulang-ulang gerakannya. Kaki kanan disapukan dari depan, samping hingga ke belakang. Diulang-ulang sampai hitungan ketiga. Selanjutnya, ayo mencoba. Nah, lakukan gerakan bertumpu sesuai petunjuk, dan sebelum melakukan gerakan bertumpu, kamu harusnya melakukan apa? Iya, pemanasan. Nah, ini bisa kamu lakukan di rumah ya. Kamu gunakan alat bantunya adalah kursi. Dan kamu bisa melakukannya bersama teman-temanmu di rumah. Selamat mencoba. Oke. Nah, pada malam hari ini kita dapat menyimpulkan materi yang sudah disampaikan tadi. Yang pertama adalah kita harus membiasakan meminta maaf jika bersalah. Yang kedua, kita juga harus memaafkan jika ada teman yang meminta maaf. Dan yang ketiga, jika kita saling memaafkan, dapat menciptakan hubungan pertemanan yang lebih baik, terlepas dari rasa bersalah, dan dapat menyelesaikan permasalahan. Dan yang keempat, dapat melakukan gerakan bertumpu dengan kursi sesuai petunjuk. Nah, itulah kesimpulan materi pada malam hari ini. Semoga anak-anak ibu dapat memahami penjelasan ibu pada malam hari ini. Baiklah anak-anak ibu, cukup sampai di sini dulu materi kita. Besok akan kita sambung lagi. Semoga anak-anak ibu dapat memahaminya.
Selamat malam, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.